Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezeki senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal KSM, kali ini KSM MTS 2019 Matematika Terintegrasi. Namun yang saya akan bahas di sini adalah sengaja yang belum banyak dibahas oleh teman-teman yang lain. Jadi yaitu dimulai dari soal nomor 21. Mari kita baca soalnya. Soal yang ke-21 ini. Dalam sebuah rombongan jamaah haji, terdapat 7 jamaah yang akan dipilih untuk menjadi ketua regu 1 sampai dengan 4. Jika seorang jamaah yang terpilih harus menjadi ketua regu 1, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua regu adalah, nah di sini jamaah haji yang akan dipilih adalah sebanyak 7 ya. Jadi jamaah yang dipilih sebanyak 7, banyaknya regu ada 4. Nah di sini berarti kita akan mengambil banyaknya cara, yaitu memilih 4 dari 7. Sehingga kita dapat lakukan dengan cara 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5. Jadi sama dengan 210 cara. Jadi jawaban yang ini menurut pembahasan saya adalah yang A, 210. Namun demikian, jika ini masih ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Kita lanjut untuk soal yang ke-22. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 meter per second dalam waktu T second dan jarak H meter. Hubungan HT dan V0 dirumuskan sebagai H sama dengan V0 kali T dikurangi 4T kuadrat. Jika V0 sama dengan 40 meter per second dan ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter, waktu T yang dimaksud adalah, jadi di sini jelas ya bahwa persamaan tinggi dari peluru yang ditembakkan tadi memenuhi rumus V0 kali T dikurangi 4T kuadrat. Dan di sini kalimat penting yang lain adalah bahwa ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Jadi bahasa tidak kurang ini berarti adalah minimal. Maksudnya ketinggiannya adalah 100 meter minimal, tidak kurang dari itu. Oke, kita tuliskan kembali. Untuk V0 kali T min 4T kuadrat itu sama dengan H. Balik demikian. Sehingga karena V0-nya adalah 40, maka 40 dikali T dikurangi 4T kuadrat itu sama dengan 100. Oke ya, jadi kalau kita pindah ruas menjadi 40T min 4T kuadrat min 100 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan saja, kita mencari angka yang apabila dikalikan hasilnya adalah 400. A kali C ya, min 4 kali min 100 ini kan 400. Sedangkan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 40, maka angka tersebut adalah 20 dan 20. Sehingga setelah difaktorkan menjadi 20 min 4T dikali T min 5 sama dengan 0. Sehingga kalau kita cari T-nya yaitu didapat T sama dengan 5. Dalam soal diterangkan bahwa ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Maka T di sini apakah lebih besar dari 5 ataukah lebih kecil dari 5 ataukah pas 5? Maka kita jadi waktu yang dimaksud itu adalah 5. Mari kita coba apabila T-nya kurang dari 5. Apabila T kurang dari 5, kita misalkan ambil contoh yang terdekat saja, yaitu 4. Jika T-nya 4, maka kita masukkan saja ke rumus 40 kali T dikurangi 4T kuadrat, itu sama dengan 40 kali 4 dikurangi 4 kali 4 kuadrat, sama dengan 160 dikurangi 64. Hasilnya adalah 96. Ternyata apabila T-nya kurang dari 5, maka ketinggian H itu kurang dari 100 meter, padahal yang diminta dalam soal adalah ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter. Lalu bagaimana apabila T-nya lebih dari 5? Kita ambil contoh T-nya adalah 6. Maka kita masukkan ke rumus 40T min 4T kuadrat sama dengan 40 kali 6 dikurangi 4 dikali 6 kuadrat sama dengan 240 dikurangi 144, itu juga hasilnya 96. Nah di sini ternyata kalau T-nya lebih dari 5 juga kurang dari 100 meter ketinggiannya.
Jadi memang peluru itu akan mencapai puncak ketinggiannya atau mencapai puncak maksimum ketinggiannya itu pada detik yang ke-5. Jadi dalam hal ini T yang dimaksud adalah T sama dengan 5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal nomor 23. Terdapat 3 kelompok huruf hijaiyah, yaitu kelompok huruf izhar halqi, idgham bigunah, dan idgham bilagunah. Semua huruf-huruf tersebut akan disusun dalam susunan memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika posisi hurufnya berkelompok sesuai dengan kelompok di atas adalah. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu huruf idhar halqi ada berapa, idgham bigunah ada berapa, dan idgham bilagunah itu ada berapa ya. Idhar halqi itu ada jumlah 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Idgham bigunah itu ada 4, yaitu mim, nun, wawu, dan ya. Dan yang terakhir idgham bilagunah itu ada 2, yaitu ro dan lam. Nah, di sini dikatakan bahwa cara menyusunnya adalah dengan cara memanjang, namun huruf-huruf itu adalah tetap pada kelompoknya masing-masing. Walaupun diacak posisinya, tapi tetap berkelompok, yaitu idhar halqi dengan idhar halqi, idgham bigunah dengan idgham bigunah, selalu berkelompok. Demikian juga yang idgham bilagunah. Jadi di sini kita hanya menyusun dasarnya adalah 3 objek, yaitu idhar, idgham bigunah, dan idgham bilagunah ini. Apabila kita susun sedemikian rupa, itu hanya ada 3 faktorial atau sejumlah 6 cara. Jadi ini baru secara kelompoknya. Namun setiap kelompok ini kan bisa disusun dengan berbagai cara lagi ya. Jadi untuk yang idhar halqi karena hurufnya ada 6 maka masih bisa disusun sebanyak 6 faktorial ya. Yang idgham bigunah karena jumlahnya 4 maka bisa disusun sebanyak 4 faktorial. Yang idgham bilagunah juga bisa disusun secara 2 faktorial. Sehingga kalau ditotal semuanya 6 cara ini dikalikan dengan 6 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah 207.360 cara. Jadi dalam hal ini jawaban yang benar adalah D. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Suatu persegi ABCD memiliki panjang sisi 2 satuan. Persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Dengan cara yang sama digambar persegi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Luas semua persegi yang terbentuk adalah berapa satuan luas. Oke, di sini kita gambar dulu persegi yang pertama ya. Jadi kita gambar dulu persegi ABCD-nya itu kita beri nama dulu A, lalu B, lalu C, lalu D. Dan di situ panjang sisinya adalah 2 satuan. Kita tulis dulu 2 satuan di sini ya. Jadi kalau ada persegi panjang sisinya adalah 2 satuan, maka karena persegi itu sama, sisinya sama, maka luasnya otomatis 2 satuan dikali 2 satuan, yaitu 4 satuan luas. Itu persegi yang pertama. Nah, kalimat yang kedua, persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Maksudnya, di antara sisi-sisi itu diambil titik tengahnya lalu dihubungkan. Titik tengahnya itu menjadi persegi yang kedua. Jadi kita gambar seperti ini. Nah, otomatis persegi yang kedua ini tentu saja luasnya adalah setengah dari persegi yang pertama tadi ya. Ya, didapat dari mana? Persegi ini kan diagonalnya juga saling memotong dan tegak lurus ya. Jadi bisa saja kalau luasnya kita cari dengan cara seperti cara mencari luas belah ketupat, yaitu D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, karena D1 dan D2-nya sama, yaitu 2 satuan, maka persegi yang kedua ini luasnya pasti 2 kali 2 dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Oke, kita gambar berikutnya, ambil titik tengahnya dari persegi yang kedua ini, kita gambar persegi yang ketiga. Lalu otomatis persegi yang ketiga itu luasnya pasti setengah dari persegi yang kedua. Kalau kita gambar sekali lagi, pasti luas persegi yang keempat itu adalah setengah dari persegi yang ketiga. Dan seterusnya sedemikian rupa sampai tak terhingga. Sehingga luas persegi-persegi itu akan membentuk pola barisan seperti ini ya. Jadi berpola mulai dari 4, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Semakin ke kanan selalu dikalikan dengan setengah. Jadi ini adalah deret
geometri yang mana suku pertamanya atau A-nya itu adalah 4, rasionya adalah setengah. Jadi di sini A adalah 4, R-nya setengah, dan N-nya adalah tak hingga ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah total luas dari seluruh persegi yang ada. Jadi, kita jumlahkan mulai dari 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah ini sampai tak terhingga. Sehingga S tak hingga sama dengan, bisa kita cari dengan rumus A per 1 min R. Atau sama dengan 4 dibagi 1 dikurangi setengah, 4 dibagi setengah itu sama dengan 8. Jadi jumlah total luas persegi sampai tak terhingga adalah 8 satuan luas. Dalam hal ini jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 25. Diberikan dua persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan A dan 4x ditambah y sama dengan B. Dengan A dan B adalah bilangan asli. Nah, contoh situasi yang menggambarkan persamaan tersebut adalah, oke, di sini ada 4 pilihan A, B, C, D. Mari kita baca. Seorang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A plus B. Berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? Oke, untuk sepertinya ini pilihan gandanya A, B, C, D ini semuanya puasa dan zakat. Lalu kita misalkan saja ya, yang untuk puasa itu X, zakat itu Y. Jadi kita misalkan dulu untuk menghemat penulisan ya. Oke, lalu berarti untuk yang A ini kalau kita masukkan dengan persamaan, seorang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A plus B. Maka otomatis di sini X plus Y sama dengan A plus B, yaitu untuk yang A. X puasa ditambah zakat sama dengan A plus B. Tentu ini tidak memenuhi ya, karena yang diminta bukan ini. Kita lihat yang B. Dua orang muslim jika mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A. 2 orang ya. Sedangkan 4 orang muslim jika mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah B. Berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? Nah, di sini berarti persamaannya adalah 2 kali X plus Y sama dengan A, 4 kali X plus Y sama dengan B. Ternyata ini juga bukan. Kita lihat yang C. 2 orang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A, dan jika yang mengerjakannya 4 orang muslim maka akan mendapatkan pahala sejumlah B. Berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? 2 orang muslim, berarti di sini 2X plus Y sama dengan A, lalu 4X plus Y sama dengan B. Nah, di sini tidak sesuai dengan yang ada di soal ya, karena yang di soal adalah 2X plus 3Y. Oke, kita lanjut yang D. Nah, harusnya pilihan gandanya harusnya yang paling tepat yang D, karena tinggal ini yang belum. Seorang muslim jika mengerjakan puasa 4 kali dan zakat sekali, awas ya, puasa 4 kali dan zakat sekali berarti 4X plus Y, akan mendapatkan pahala sejumlah B. Maka persamaannya adalah persamaan yang kedua ini ya, 4X plus Y sama dengan B. Lalu, dan jika mengerjakan puasa 2 kali dan zakat 3 kali akan mendapatkan pahala sejumlah A. Nah, di sini 2X plus 3Y sama dengan A. Ternyata memang jawaban yang benar adalah D, yang sesuai dengan persamaan yang diminta. Jadi, nomor 25 ini jawabannya adalah D. Oke ya, demikian 5 soal sudah kita bahas, yaitu nomor 21 sampai 25. Semoga bermanfaat bagi para siswa ataupun para guru yang akan menjelaskan KSM MTS 2019 ini sebagai bahan siswanya bisa mengerjakan, diberi kelancaran besok di KSM 2020. Oke ya, demikian. Jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Namun jika masih banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf karena mungkin keterbatasan saya dalam menerangkan. Terima kasih, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.